Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di tema 8 Bumiku, subtema perbedaan waktu dan pengaruhnya. Di mata pelajaran IPA, materinya adalah hubungan matahari, bumi, dan bulan. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah gerakan perputaran planet bumi pada sumbunya. Bumi berputar ke arah timur, atau jika dilihat dari utara, melawan arah jarum jam. Kita lihat, ini adalah rotasi bumi yang berputar melawan arah jarum jam. Rotasi bumi memiliki akibat. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Bagian yang menghadap matahari akan merasakan siang hari dan yang membelakanginya akan mengalami malam hari. Seperti ini. Ini kita lihat di bagian yang menghadap matahari dia akan mengalami siang, sedangkan di bagian yang membelakangi matahari dia akan mengalami malam. Akibat yang kedua yaitu gerak semua harian matahari. Gerak semua harian matahari membuat kita melihat matahari seolah bergerak terbit dari timur dan bergerak hingga terbenam di barat. Kita lihat di sini, ketika di pagi hari kita melihat matahari terbit dari timur, sedangkan nanti pas di tengah hari, di siang hari dia di atas tengah-tengah kita. Kemudian ketika sore hari dia seolah-olah terbenam, tenggelam di arah barat. Padahal itu adalah bukan gerakan matahari tetapi pengaruh daripada rotasi bumi. Distribusi zona waktu terbagi menjadi 24 zona waktu sesuai dengan waktu 24 jam yang dibutuhkan bumi untuk berputar 360 derajat, yaitu satu kali putaran. Pusat waktu sendiri terletak di kota Greenwich, Inggris dengan derajat bujur 0 derajat. Setiap perbedaan bujur 15 derajat akan mengalami perbedaan waktu 1 jam. Pembagian zona waktu Indonesia sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ada WIB, waktu Indonesia bagian barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, kemudian dan WIT, waktu Indonesia bagian akhir. Masing-masing perbedaan adalah 1 jam. Kita lihat di sini, waktu Indonesia bagian barat, ini di sini adalah jam 7, sedangkan waktu di Indonesia bagian tengah, ini jam 8. Kemudian waktu Indonesia bagian timur ada jam 9. Di waktu yang sama, mereka memiliki selisih waktu 1 jam, yaitu antara waktu Indonesia bagian barat dengan waktu Indonesia bagian tengah dan waktu Indonesia bagian timur. Kemudian terjadinya pembelokan arah angin dan arus laut. Angin yang bergerak ke arah khatulistiwa di belahan bumi utara bergerak searah jarum jam, sedangkan pada angin di belahan bumi selatan bergerak berlawanan jarum jam. Pada kondisi perbedaan suhu dan tekanan udara yang tinggi akan timbul angin yang kencang dan dapat menghasilkan hurricane atau angin topan. Nah, ini adalah salah satu akibat daripada rotasi bumi. Kemudian bekerjanya satelit komunikasi buatan manusia. Akibat rotasi bumi yang terjadi, satelit buatan dapat mencakup area yang terus berganti sehingga mampu mengirimkan informasi ke beberapa daerah. Ramalan cuaca, sistem komunikasi jarak jauh seperti telepon, pengiriman data, internet yang selalu kita gunakan. Ini adalah sebab daripada salah satunya rotasi bumi. Kita lihat bekerjanya satelit buatan manusia. Kemudian selanjutnya, terdapat efek jet naik pesawat terbang. Jika kamu mau menaiki pesawat terbang untuk berpergian ke daerah yang memiliki zona waktu yang berbeda, kamu akan merasakan aneh karena ritme tubuh atau kebiasaan yang masih mengikuti kebiasaan di tempat sebelumnya. Gejala jet lag ini pada umumnya kamu akan merasa ngantuk pada siang hari, tidak bisa tidur di malam hari, dan baru bisa tidur menjelang dini hari. Revolusi bumi.
Kalau tadi rotasi bumi, sekarang revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perbedaan bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Skala revolusi bumi dalam satu kali mengelilingi matahari adalah 365/4 hari. Nah, kita lihat di sini ada revolusi bumi. Revolusi bumi itu gerakan bumi ketika mengelilingi matahari. Periode lama waktu dan siang hari, ini sebab daripada revolusi bumi. Ketika bumi berevolusi, letak bumi bisa berada di titik opaten. Ketika bumi berevolusi, letak bumi bisa berada di titik apotema, yaitu titik terjauh bumi dengan matahari, maupun hipotema, yaitu titik terdekat bumi dengan matahari. Perbedaan lamanya siang dan malam ini dapat dibagi menjadi 3 waktu periode, yaitu 21 Maret sampai 23 Desember, 23 September sampai 21 Maret, dan 21 Maret sampai 23 September. Gerakan semu tahunan matahari. Yang kedua ini yang diakibatkan dari revolusi bumi. Gerak semu tahunan matahari adalah gerak berubahnya posisi matahari sepanjang tahun. Selain berevolusi, bumi juga berotasi. Sumbu rotasi tidak sejajar dengan sumbu revolusi. Sumbu bumi yang miring 23 derajat, suhu bumi yang miring 23,5 derajat membuat matahari tidak selalu terlihat di atas khatulistiwa. Matahari akan terlihat berada di utara atau selatan bumi. Selama setengah tahun, matahari lebih banyak menerangi bumi bagian utara. Setengahnya lagi, matahari lebih banyak menerangi bumi bagian selatan. Perubahan musim. Gerak semu matahari mengakibatkan perbedaan intensitas penyinaran matahari di berbagai wilayah bumi. Perbedaan ini menimbulkan perbedaan musim. Bumi bagian utara dan selatan mengalami 4 musim, yakni musim semu, atau musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Sementara bumi yang berada di garis khatulistiwa seperti Indonesia hanya mengalami 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Perubahan kenampakan rasi bintang. Rasi bintang adalah susunan bintang-bintang ketika dilihat dari bumi. Dari bumi kita melihat bintang-bintang itu membentuk pola tertentu, seperti Cancer atau kepiting, Pisces ikan, Scorpio, kalajengking yang kita ketahui selama ini. Namun antara bintang yang satu dengan yang lain sebenarnya berjarak sangat jauh. Karena revolusi bumi, posisi kita bergeser dan menampakkan bintang itu juga bergeser. Akibat yang selanjutnya adalah gerhana bulan. Ketika bulan berada di penumbra, ketika bulan berada di penumbra, bulan terlihat samar. Fenomena ini disebut gerhana bulan sebagian. Posisi ini biasanya bertahan selama 6 jam. Sedangkan ketika bulan di wilayah umbra, bulan sama sekali tidak terlihat. Fenomena ini disebut sebagai gerhana bulan total. Prosesnya berlangsung selama 40 menit. Gerhana bulan sebagian terjadi sebelum dan sesudah gerhana bulan total. Nah, lihat di sini. Ini adalah matahari, bumi, dan bulan. Kita lihat ketika bulan ada di umbra, maka dia terjadi gerhana bulan total. Tapi ketika bulan ada di penumbra, ini terjadi gerhana bulan sebagian. Kemudian pengaruh selanjutnya adalah gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan terletak di antara bumi dan matahari. Bulan menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Gerhana matahari total terjadi saat gerhana matahari mengalami puncak, matahari akan tertutup seluruhnya. Dan gerhana matahari sebagian terjadi saat gerhana matahari mengalami puncak, piringan matahari hanya tertutup sebagian. Gerhana matahari cincin terjadi ketika piringan bulan terletak tepat di depan piringan matahari. Di sekeliling piringan bulan akan terjadi cincin bercahaya. Gerhana matahari hibrida
terjadi di bagian bumi tertentu. Gerhana ini muncul sebagai gerhana total, namun di titik lain muncul sebagai gerhana cincin. Kita lihat di sini adalah matahari. Ini matahari, ini bulan, kemudian ini adalah bumi. Sekarang kita akan mengenali ke bulan. Cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Ada dua jenis gerakan bulan, yaitu rotasi dan revolusi bulan berotasi pada porosnya, sedangkan ada dua macam gerakan revolusi bulan. Pertama, revolusi bulan mengelilingi bumi, dan kedua, revolusi bulan mengelilingi matahari. Rotasi bulan, waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan salah satu skala rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Kita lihat di sini, bulan berotasi, melakukan rotasi kepada diri sendiri. Revolusi bulan mengelilingi bumi. Gerak bulan mengelilingi bumi disebut revolusi bulan. Akibat revolusi bulan akan tampak berubah-ubah. Jika dilihat dari bumi, perubahan yang disebut fase bulan. Kita lihat di sini ya, ada bulan setengah. Kita lihat di sini ada bulan setengah, bulan sabit, bulan bunguk, bulan purnama, bulan baru, bulan bunguk juga, bulan setengah, dan bulan sabit. Revolusi bumi, bulan mengelilingi matahari. Revolusi bulan mengelilingi matahari. Ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam satu tahun, bulan hanya sekali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal ini yang menyebabkan ada 12 bulan selama setahun di dalam kalender. Nah, ini lihat fase bulan ya. Ada bulan setengah, bulan bungkuk, bulan sabit, bulan purnama, bulan baru, bulan bungkuk, bulan sabit, dan bulan setengah. Pengaruh gerakan bulan. Adanya fase bulan, terjadi pasang surut air laut. Terjadinya gerakan matahari, terjadinya gerakan bulan, permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Ini kita lihat kalau terjadi pasang surut air laut. Kita lihat ada pasang purnama dan ada pasang perbani. Pasang purnama terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Kita lihat ini ada bumi, bulan, nah ini ada matahari, bulan, bumi, atau ketika matahari, bumi, bulan. Ini terjadi pasang purnama di daerah sini. Ketika bulan ada di antara matahari dan bumi. Ketika bulan ada di antara matahari dan bumi, maka bagian ini terjadi pasang. Itu juga demikian. Kemudian ada pasang perbani, yaitu terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berbentuk sudut tegak lurus. Kita lihat di sini. Nah, ini bulan, ini bumi, ini matahari yang mengalami pasang bagian bumi di sebagian sini ya, sebelah sini. Nah, ini namanya pengaruh daripada gerakan bulan. Terjadinya pengaruh ini disebabkan oleh gravitasi bulan. Oke, demikian materi yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.